Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok manusia setengah robot akan mempresentasikan tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Dan di sini adalah anggota kelompok saya. Di situ ada Fauzi Afridi sebagai saya sendiri moderator, dan ada pemateri yaitu Laras Dewi Salindri dan Isa Ramadan, dan sebagiannya untuk menyusun materi. Selanjutnya kita akan mulai aja dengan materi ke-1. Larutan elektrolit. Apa larutan elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat mengantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa menyalanya lampu pada alat uji atau timbulnya gelembung gas dalam larutan. Pada umumnya elektrolit dapat berbentuk asam, basa, atau garam, dan beberapa gas tertentu dapat berfungsi sebagai elektrolit pada kondisi misal pada suhu tinggi atau tekanan rendah. Larutan garam dapat berfungsi menjadi sumber tegangan. Di sini ada ciri-cirinya. Larutan elektrolit mempunyai ciri-ciri yaitu seperti yang pertama, larutan elektrolit kuat. Larutan elektrolit kuat adalah larutan yang dimana zat larutannya terurai sempurna membentuk ion-ion positif dan ion-ion negatif yang dapat menghasilkan arus listrik. Ciri-cirinya: yang pertama, menghantarkan arus listrik yang kuat. Yang kedua, terurai dengan sempurna. Yang ketiga, larutan elektrolit kuat memiliki derajat ion A sama dengan 1. Yang keempat, pada pengujian lab memiliki nyala lampu yang sangat terang dan memiliki gelembung gas yang banyak. Yang kedua, larutan elektrolit lemah. Larutan elektrolit lemah mengandung zat yang hanya sebagian kecil menjadi ion ketika larut dalam air. Larutan yang dapat memberikan gejala lampu menyala tetapi menimbulkan gas termasuk ke dalam larutan elektrolit lemah. Di sini ada ciri-cirinya. Yang pertama, mengantarkan arus listrik yang lemah. Yang kedua, tidak semuanya terurai. Yang ketiga, memiliki derajat ion A. Yang keempat, pada pengujian lab memiliki lampu redup dan memiliki gelembung gas yang sedikit. Apakah larutan non-elektrolit? Larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik dengan memberikan gejala berupa tidak ada gelembung dalam larutan atau lampu tidak menyala pada alat uji. Di sini ada ciri-cirinya larutan non-elektrolit. Yang pertama, tidak bisa terurai. Yang kedua, tidak bisa menjadi menghantar arus listrik. Yang ketiga, memiliki derajat ion A sama dengan 0. Yang keempat, pada pengujian LNE lampu tidak dapat menyala dan gelembung gas tidak ada. Alat dan bahannya. Nah, di sini ada alat-alatnya. Yang pertama, gelas kimia. Yang kedua, batu baterai. Yang ketiga, kabel 2 warna. Yang keempat, fitting dan lampu LED. Yang kelima, saklar. Yang keenam, papan atau alas rangkaian. Yang ketujuh, elektroda. Yang kedelapan, lakban. Yang kesembilan, tisu. Yang
untuk prosedur kerja, yang pertama kita siapkan rangkaian terlebih dahulu untuk pengujian larutan. Yang selanjutnya adalah celupkan kedua batang leukemia ke dalam larutan. Saat berada di dalam larutan, kedua batang tidak boleh bersentuhan. Jadi harus ada space-nya ya antara bawah, atas, kanan, kiri, jangan sampai bersentuhan. Untuk hasil dan pembahasan, berikut adalah tabel hasil pengamatan. Air pencuci piring ada gelembung, pengawatannya ada gelembung, terus lampunya tidak menyala, terus dia termasuk elektrolit lemah. Pencuci lantai ada sedikit gelembung, tidak menyala, dan elektrolit lemah. Larutan asam cuka terdapat sedikit gelembung, tidak menyala, dan elektrolit lemah. Air sumur tidak menyala, tidak ada gelembung, tidak menyala, dan termasuk non elektrolit. Lalu larutan HCl dia banyak gelembung, nyala terang, dan termasuk elektrolit kuat. Untuk air backplane dia termasuk elektrolit kuat karena memiliki banyak gelembung, tetapi nyalanya redup, jadi termasuk elektrolit lemah. Maaf tadi salah. Larutan NH3 amonia dia sedikit gelembung, lampu menyala, dan termasuk elektrolit lemah. Air soda terdapat sedikit gelembung, lampu tidak menyala, dan elektrolit lemah. Untuk padatan garam dia tidak ada gelembung, tidak menyala, dan termasuk non elektrolit. Larutan garam dia banyak gelembung, lampunya menyala terang, dan termasuk elektrolit kuat. Larutan alkohol dia tidak ada gelembung, tidak menyala, dan termasuk non elektrolit. Larutan NaOH dia banyak gelembung, nyalanya terang, dan termasuk elektrolit kuat. Air kecap dia tidak ada gelembung, tidak menyala, dan termasuk non elektrolit. Untuk air kelapa dia banyak gelembung dan tidak menyala lampunya, terus termasuk elektrolit lemah. Untuk kecap dia tidak ada gelembung, tidak menyala, dan termasuk non elektrolit. Air sabun dia terdapat sedikit gelembung, terus nyala lampu tidak menyala, dan termasuk elektrolit lemah. Untuk air suling dia tidak ada gelembung, terus nyala lampu tidak menyala, dan termasuk non elektrolit. Untuk larutan gula dia tidak ada gelembung, tidak menyala, dan termasuk larutan non elektrolit. Berikut hasil pembahasannya, tapi kita singkat aja ya. Air pencuci piring termasuk elektrolit lemah karena hanya ada sedikit gelembung dan lampu tidak menyala. Untuk air pencuci lantai termasuk elektrolit lemah karena hanya ada sedikit gelembung dan lampu tidak menyala. Untuk larutan asam cuka termasuk elektrolit lemah karena hanya ada sedikit gelembung dan lampu tidak menyala. Untuk air sumur merupakan non elektrolit karena tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. HCl atau asam klorida, larutan HCl merupakan elektrolit kuat karena ada banyak gelembung dan lampu menyala terang. Air backplane merupakan elektrolit lemah karena ada banyak gelembung dan lampu menyala redup. Larutan NH3 atau amonia, larutan NH merupakan elektrolit lemah karena ada gelembung sedikit dan lampu tidak menyala. Untuk air soda merupakan elektrolit lemah karena ada gelembung sedikit dan lampu tidak menyala. Untuk padatan garam merupakan non elektrolit karena tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Larutan garam merupakan elektrolit kuat karena ada gelembung banyak dan lampu menyala terang. Untuk larutan alkohol merupakan larutan non elektrolit
karena tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Selanjutnya larutan NaOH merupakan larutan yang lebih kuat karena ada banyak gelembung dan lampu menyala terang. Air kecap, kemudian air kecap merupakan larutan non-elektrolit karena tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Air kelapa merupakan elektrolit lemah karena ada gelembung banyak dan lampu tidak menyala. Untuk kecap merupakan non-elektrolit karena tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Sedangkan untuk air sabun merupakan elektrolit lemah karena tidak menyala lampu dan ada sedikit gelembung. Untuk air suling merupakan non-elektrolit karena tidak ada gelembung dan tidak menyala. Yang terakhir larutan gula. Larutan gula merupakan larutan non-elektrolit karena tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Berikut lampiran foto-foto pas waktu dilakukan pengujian. Elektrolit kuat, lampu menyala terang, terdapat banyak gelembung di area elektrodanya. Untuk larutan lemah, dia lampu menyala redup, menyala tapi nggak terlalu terang. Terdapat banyak gelembung, tapi nggak sebanyak yang elektrolit kuat. Jadi hanya beberapa aja. Untuk yang non-elektrolit lemah juga ada yang lampunya tidak menyala, tetapi terdapat sedikit gelembung. Untuk larutan yang non-elektrolit, dia sama sekali tidak ada gelembung dan lampu yang diuji itu tidak menyala. Oke, jadi untuk kesimpulannya pada pembahasan elektrolit dan non elektrolit ini bisa kita simpulkan elektrolit merupakan suatu larutan yang menghantarkan listrik atau memiliki daya hantar listrik yang tinggi. Pada umumnya larutan elektrolit memiliki ion-ion terlarut dengan konsentrasi yang cukup tinggi sehingga penggerakan ion dalam larutan tersebut berperan dalam sifat konduktivitasnya. Elektrolit umumnya berbentuk asam, ada juga yang basa atau garam. Dan cukup sekian dari kelompok manusia setengah robot. Mungkin itu saja yang kita dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.